Amirul Mukminin ini adalah pemimpinnya umat muslim. Amir itu pemimpin. Jadi Sayyidina Umar kita tahu memimpin setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, maka Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar namanya khalifah sebutannya, bukan Amirul Mukminin tapi khalifah. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti khalifah itu. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang menjadi khalifah, tapi sebutannya adalah Amirul Mukminin. Sebutan ini dari siapa? Dari orang muslim, dari sahabat yang lain. Ya, dari sahabat yang lain. Dan Sayyidina Umar juga pernah mengatakan dalam khutbahnya bahwa ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang yang beriman dan aku adalah pemimpin kalian. Sehingga dinamakan Amirul Mukminin. Kemudian diberi kunyah. Jadi kunyah itu Bu, nama yang diambil dari depannya ada abi atau ummi. Saya ya, anak saya pertama namanya Nagib, jadi panggilannya Uma Nagib, kayak gitu. Jadi anak pertamanya siapa ya? Seperti Sayyidina Umar ini diberi julukan kunyahnya adalah Abi Hafsin. Hafsin itu Asad, singa. Jadi ayahnya singa. Karena apa? Saking tegasnya, saking beraninya Sayyidina Umar ini sehingga kasih julukan Aba Hafsin. Kemudian ada lakopnya. Ada lakop. Nah, lakop ini julukan. Ya, lakop ini julukan, Bu. Dikasih lakopnya adalah Al-Faruq. Faruq itu artinya pembeda, karena Allah Subhanahu wa taala telah membedakan kepada Sayyidina Umar yang hak dan yang batil, tidak akan pernah bertukar. Sudah Allah sendiri yang membedakan sehingga diberi julukan Al-Faruq. Dan awal mulanya Sayyidina Umar masuk Islam ini kayak gimana? Jadi Sayyidina Umar ini bukan sahabat yang awal-awal masuk Islam, bukan. Bahkan dalam riwayat, ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar ini masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Berarti usia Nabi sudah 46 tahun. Bahkan dikatakan urutan ke-40 dari laki-laki yang masuk Islam. 40. Jadi golongan ya as-sabiqunal awwalun yang pertama kali masuk Islam. Kalau dari golongan perempuan adalah Sayyidatuna Khadijah, istri Rasul. Dari golongan laki-laki yang pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar. Dari golongan anak-anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada lagi dari golongan budak. Malah ketika Rasul dakwah awal-awal yang banyak masuk Islam ini golongan budak yang banyak. Budak-budak itu banyak masuk Islam. Nah, Sayyidina Umar ini dalam daftar di riwayat ya itu ke-40, laki-laki yang ke-40 masuk Islam. Jadi udah agak telat. Ya. Masuk Islamnya gimana? Awalnya Sayyidina Umar ini benci banget sama Rasulullah. Malah pernah mau bunuh Rasul. Udah enggak seneng banget karena ngerasa agama nenek moyangnya kok dirubah-rubah gitu, pakai agama baru. Ya belum dapat hidayah. Benci banget sama Rasul. Dan kita tahu Sayyidina Umar ini adalah sosok pemuda yang gagah berani. Berani, nggak takut sama apapun. Berani, bahkan dikatakan setan aja ngelihat bayangannya Sayyidina Umar itu udah lari. Nggak takut sama apapun. Seorang pemuda yang tegas, ya, pemberani, tapi benci banget sama Nabi. Sampai suatu ketika Nabi ini berdoa. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, berikanlah kemuliaan Islam dengan dua laki-laki yang engkau cintai. Bi Umar bin Khattab satu,
Dan yang kedua adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham adalah Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Ya. Abu Jahal itu salah satu pamannya Nabi juga. Nabi doa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal namanya Umar bin Hisham. Dan saat itu dikabulkan oleh Allah, Sayyidina Umar mendapatkan hidayah. Saat itu juga ketika doanya Nabi, Abu Jahal ternyata bukan orang yang dicintai oleh Allah sehingga tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Ada riwayat mengatakan ketika doanya Nabi ini, Abu Jahal, Umar bin Hisham ini lagi tangannya tasbih. Tahu tasbih kayak gini, tangannya lagi gini, sehingga ditolak doanya, bukan termasuk orang yang dicintai, sehingga wafat dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Ya, makanya kalau jangan sering kayak gini, ini makruh hukumnya. Ya, apalagi kalau di majelis lagi doa kayak gini, jangan. Ini turudud doa, dapat menolak doa. Tanya orang Kristen kan gini doanya, nyembahnya, makanya nggak kabul-kabul doanya. Ini turadud ijabah, dapat menolak ijabah kalau seperti ini. Makanya doa dianjurkan tangannya dibuka tuh kayak gini, ya, bukan tasbih, ini tasbih namanya. Jangan sering-sering kayak gini. Anak kita kalau sering kayak gini kasih tahu, jangan ya. Sehingga yang saat itu juga setelah doanya Nabi, datang malaikat Jibril mengatakan, kamu akan diberi kabar gembira, katanya malaikat Jibril datang ke Rasul. Apa kabar gembiranya? Ternyata Umar bin Khattab, seorang pemuda yang gagah berani, ya, dan menjadi kebanggaannya orang kafir Quraisy. Jadi kebanggaan Sayyidina Umar itu karena gagah berani akan masuk Islam. Sehingga pada waktu itu Sayyidina Umar ini udah gedek banget ya sama Nabi waktu itu. Dia mau bunuh Nabi. Dia berangkat. Ibu kalau tahu filmnya ya, filmnya Sayyidina Umar kan ada biasanya kalau Ramadan ya diputar. Ibu lihat aja, itu hampir sesuai dengan semua yang ada di kitab ya isinya. Udah matanya udah kayak mau keluar ya, udah dendam banget mau bunuh Nabi ini. Sampai di jalan dia ketemu sama salah satu pemuda yang sudah masuk Islam. Melihat Sayyidina Umar yang udah marah banget. Mau kemana mau kemana Umar? Saya mau ke Darul Arqam. Waktu itu Nabi ada di Darul Arqam di Bukit Sofa, tempat perkumpulan Nabi dan sahabat yang baru-baru masuk Islam itu di situ. Saya mau bunuh Muhammad, katanya. Karena dia ini sudah bawa agama baru dan udah mengobrak-abrik agama kita, ya. Udah mau ganti agama kita, agama nenek moyang kita. Saya mau bunuh dia. Tunggu dulu, katanya. Aduh, ini katanya ini udah marahnya udah marah banget gitu ya, udah dialihkan. Tunggu dulu Umar, kamu nggak dengar kabar, katanya pemuda tadi. Itu saudara kamu, saudara perempuan kamu dan ipar kamu sudah masuk Islam barusan. Akhirnya beralih marahnya ke saudaranya. Marah banget, langsung didatengin rumah saudaranya. Saudaranya namanya Fatimah bintu Khattab, ya, Fatimah. Sedangkan sepupunya namanya Sa'id bin Zaid. Bukan sepupu, ipar ya, iparnya. Suami dari Fatimah bintul Khattab tadi. Digebrang-gebrang rumahnya. Digebrang-gebrang, ternyata Fatimah sama suaminya Sa'id bin Zaid ini lagi belajar agama Islam, lagi belajar Al-Qur'an dengan salah satu sahabat bernama Khabbab bin Arad. Tapi belajar Al-Qur'annya bukan kayak kita ya, belajar dari alif ba ta, enggak. Ya, Mas, dari Iqra terus belajar. Enggak, belajar Al-Qur'annya bukan kayak gitu. Itu kan kita. Sedangkan Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab, bahasa sehari-hari mereka. Jadi belajarnya bukan belajar baca, tapi belajar isinya.
Kalau kita kan belajar baca, udah gitu bacanya nggak lancar, isinya juga nggak tahu, ya jarang dibaca lagi. Komplit udah ya. Ini lagi belajar Al-Quran, belajar memaknai isinya. Udah bahasanya kan kayak kita baca bahasa Indonesia apa? Baca tulisan bahasa Indonesia kayak gitu. Orang Arab belajar Al-Quran. Datang Sayyidina Umar. Kemudian datang ngelihat Khobab Al-Arad lagi ngajarin Sa'id bin Zaid iparnya sama saudarinya. Langsung dipukul itu. Khobab dihajar langsung sampai tersungkur, iparnya juga dipukul. Kemudian saudaranya ya mau menghentikan ini perkelahian ini, langsung dibacakan salah satu surat dari Al-Quran yang dia hafal ya, yaitu surat Toha. Salah satu surat dari bacaan dari surat Toha dibacakan. Dan ketika mendengar saudarinya baca Al-Quran, di situ hidayah masuk. Saat itu juga Sayyidina Umar mengatakan, saya akan masuk Islam. Ketika mendengar bacaan Al-Quran dari saudaranya, Allah letakkan hidayah saat itu juga. Sehingga langsung ke tempatnya Rasulullah di Darul Arqam, di Bukit Sofa, menyatakan keislamannya. Kaget Rasul ya. Tapi memang udah dikasih tahu sih sama malaikat Jibril kalau Sayyidina Umar bin Khattab akan masuk Islam. Saat itu menyatakan keislamannya, disambut oleh takbir oleh para umat Islam yang lain, para sahabat yang udah masuk Islam duluan, bertakbir mereka saking senangnya. Kemudian dia menuju ke perkumpulan orang Quraisy. Orang Quraisy lagi ngopi sore-sore di sekitar Ka'bah. Lagi kumpul dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, dengarkan, saya nyatakan bahwa hari ini saya masuk Islam. Kaget semua orang Quraisy. Yang umat Islam pada bertakbir senang, orang-orang Quraisy pada lemes. Kami sudah kehilangan orang yang sangat kami idolakan ini. Orang yang sangat kami segani, orang yang kuat dari kami, orang yang tegas dari kami, orang yang pemberani dari kami sudah hilang, sudah masuk Islam, pada lemes semuanya. Dan akhirnya itu awal mula dari Islamnya Sayyidina Umar. Jadi awalnya belum Islam Sayyidina Umar, tapi ketika masuk Islam luar biasa ya. Sayyidina Umar ini bahkan menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar. Padahal yang lebih tua waktu itu ada Sayyidina Utsman, lebih tua usianya jauh daripada Sayyidina Umar, tapi dipercaya oleh umat muslim menjadi Amirul Mukminin. Ini karena apa? Yang pertama karena banyaknya ilmunya banyak, kemudian pemahaman yang sangat cepat akan suatu permasalahan, orangnya cepat tanggap. Kemudian beliau adalah orang yang tawadu luar biasa. Tawadu itu bukan merasa rendah diri ya, bukan. Tawadu itu ngerasa ibadah yang dikerjakan itu selalu kurang, gak pernah sombong gitu. Tawadu itu bukan merasa tinggi hati, ibadah saya sudah banyak, tapi selalu merasa kurang. Ilmunya sudah banyak, ngerasa gak bisa apa-apa. Ibadahnya banyak, ngerasa gak pernah ibadah, ya itu tawadu. Itu tawadu ya, kebalikan dari sombong. Sombong kebalikannya apa? Tawadu. Kemudian Sayyidina Umar adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Tahu zuhud? Bukan namanya orang ya. Zuhud itu adalah tidak cinta dunia. Maksudnya gimana? Di hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Tapi bukan berarti nggak mau dunia sama sekali, bukan. Tetap pakai dunia tapi nggak di hatinya. Tetap pakai kendaraan. Sayyidina Umar tetap punya unta, punya kuda untuk kendaraannya ya, tapi bukan di hatinya gitu loh. Sehingga jika suatu ketika kendaraannya itu hilang atau rusak, itu nggak sedih. Kalau kita kan punya mobilnya hilang, sebulan nggak bisa tidur, kepikiran terus ya, apalagi cicilannya masih banyak.
Ya itu karena nggak zuhud tadi. Kalau orang zuhud, dunia bukan yang nggak mau sama sekali. Saya nggak mau rumah, saya mau tinggal di emperan toko aja misalnya. Saya nggak mau kendaraan, bukan. Tapi zuhud itu tidak ada porsi dunia di hatinya. Tapi bukan berarti nggak mau dunia. Pakai dunia untuk akhirat, itu loh maksudnya. Dunia yang dipakai itu untuk akhirat tujuannya. Dan di hatinya nggak ada kecintaan terhadap dunia yang dipakai tadi. Paham ya? Dan itu Sayyidina Umar seperti itu. Luar biasa. Dan beliau menjadi Amirul Mukminin itu sangat perhatian sekali kepada rakyatnya. Sangat perhatian luar biasa. Ibu kalau nggak percaya lihat aja filmnya. Itu jelas di situ ya, digambarkan bagaimana perhatiannya. Bahkan diriwayatkan beliau itu setiap malam selalu menangis, nggak pernah tidur, menangis terus setiap malam dan juga di siang harinya. Sehingga ketika ditanya sama keluarganya ngelihat ya anaknya, wahai ayahku, kalau kayak gini engkau menangis, di pagi hari menangis, malam nggak pernah tidur selalu menangis, ya engkau akan sakit kalau kayak gini terus, akan rusak badan kamu kalau seperti ini terus. Lalu kata Sayyidina Umar, aku telah diutus jadi seorang pemimpin, katanya. Jika aku adil, aku tetap akan dihisap nanti. Meskipun aku adil, aku akan dihisap tetap. Bukan berarti nggak ada hisapan, tetap aku akan dihisap. Dan kalau aku dolim, aku menjadi seorang pemimpin yang dolim, maka aku akan disiksa nanti di akhir. Jadi beliau itu menangisi dosa-dosanya, ya itu tadi tawadu itu. Jika aku tidur di siang hari, maka aku telah menyia-nyiakan, aku telah mengabaikan rakyatku. Tapi kalau aku tidur di malam hari, aku mengabaikan diriku. Waktunya ibadah kok tidur, menyia-nyiakan diriku. Jadi luar biasa ya. Padahal Sayyidina Umar ini sudah dikasih kabar gembira masuk surga. Salah satu sahabat ya, Al-Mubashirina bil Jannah, 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, salah satunya adalah Sayyidina Umar. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah ketika awal masuk Islam tadi. Langsung dikasih kabar oleh Rasulullah bahwa engkau Umar akan menjadi salah satu sahabat yang sudah dijamin surganya. Dan kisahnya sangat luar biasa ya. Beliau itu meskipun tegas, Bu, tapi kalau sama keluarga, sama istri, sama anak, sama cucu itu luar biasa sayangnya. Padahal di luar termasuk orang yang sangat tegas, gagah, pemberani, ditakuti orang, Sayyidina Umar. Tapi kalau sama keluarga, dan Sayyidina Umar ini diuji oleh istrinya yang agak-agak cerewet ya. Kalau yang di sini insya Allah enggak ya, istri solihah semuanya ya. Ini istrinya sukanya gitu ya, kalau pulang dari ini sukanya diomelin, tapi nggak pernah dibales gitu ya, dibales. Mau balas ya bisa aja sebetulnya, tapi diem aja. Ketika ditanya kenapa kok nggak balas aja, dibalas, dari tadi ngomel melulu ya istrinya. Katanya Sayyidina Umar, udah biarkan aja, dia cuma ngomel kok, dibandingkan perjuangan dia ketika hamil anak saya, melahirkan, bertarung nyawa, membesarkan anak saya, itu nggak ada apa-apanya dibanding dia ngomel sama saya. Jadi udah biarin aja, katanya dia. Nanti pulang bilang ke suaminya kayak gitu ya. Pasti kalau bilang ke suaminya, oh kamu kalau nggak mau hamil ya udah nggak usah hamil ya gitu, nggak usah ngungkit-ngungkit kayak gitu ya. Kemudian pernah Sayyidina Umar ini lagi gendong anaknya. Waktu di rumah, anaknya main-main ya, sampai naik ke kepalanya, ya, naik ke pundaknya. Kadang pas tidur terlentang gini, naik di dadanya. Namanya juga anak kecil. Berarti anak kecil itu sayang banget gitu sama abahnya, ya kan, sampai mendekat gitu. Bukannya takut, kan ada anak kecil takut sama bapaknya, ada, karena bapaknya kurang perhatian, kurang sayang, jarang ngajak main. Jadi takut ke bapaknya, nggak pernah kayak gitu. Akhirnya datang seseorang ya, utusan ya, salah satu bawahannya gitu, datang. Kaget ngelihat Sayyidina Umar yang garang kayak gitu kalau di luar, yang tegasnya luar biasa. Di rumahnya kayak gitu, dijadiin kuda-kudaan sama anaknya. Kaget. Akhirnya nanya,
aduh ngapain ini kok sampai kayak gitu ya, sampai main kuda-kudaan bareng sama anaknya. Akhirnya ditanya balik sama Sayyidina Umar, kamu kalau di rumah sama anak kamu gimana? Emangnya kamu kalau di rumah kayak gimana sama anak kamu? Kok ngelihat kayak gini aja kaget? Lalu kata orang tadi, saya itu kalau sudah masuk rumah, anak saya, istri saya ya itu diem sih, nggak berani ngomong, nggak berani ngapa-ngapain, udah diem aja, udah kayak patung, udah kayak ngelihat apa, ngelihat hantu ya, takut, jadi takut katanya laki-laki tadi. Lalu katanya Sayyidina Umar dijawab, seseorang yang nggak ada rahmatnya ke anak kecil aja nggak rahmat, bagaimana dia akan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu salah satu cerita dari Sayyidina Umar. Banyak ya kisah-kisahnya tentang Sayyidina Umar, bagaimana perhatiannya beliau kepada yang janda, pada anak yatim ya, pada para budak, itu luar biasa. Dan beliau meninggal di usia 63 tahun. Meninggalnya syahid. Kapan meninggalnya? Ketika sholat subuh, ketika ruku ya, ketika sholat subuh, ketika mau ruku ditusuk dengan tombak oleh satu pemuda Majusi bernama Abu Lu'lu'ah ya, ketika sholat subuh, sehingga meninggalnya dalam keadaan syahid. Jadi ada riwayat yang mengatakan Abu Lu'lu'ah ini adalah termasuk golongan munafikin. Jadi ketika Islam itu waktu itu ada 3 golongan, satu golongan muhajirin ya, satunya penduduk Madinah namanya Ansor, dan ini ada satu setengah-setengah. Mereka masuk Islam nggak mau, tapi takut dibunuh karena setelah Fathul Makkah ya, Islam lagi jaya-jayanya waktu itu, sehingga ada golongan munafikin. Golongan munafikin ini mereka nggak mau masuk Islam sebetulnya, tapi ikut-ikutan aja sholat, ikut-ikutan sholat biar nggak dibunuh aja, biar nggak diperangin gitu. Ikut-ikutan sholat, nanti kalau lebaran ikut-ikutan lebaran. Dan sekarang banyak kayak gitu ya, banyak sekarang nggak puasa tapi ikut lebaran. Kalau udah sholat Id paling depan, suruh puasa tapi enggak, udah dari subuh udah siap-siap di masjid mau sholat Id, tapi puasa di tengah jalan makan ya. Banyak ya golongan kayak gitu ya, golongan munafikin yang membunuh Sayyidina Umar. Jadi ikut-ikutan aja gitu, ikut-ikutan Islam, tapi sebetulnya dia gak mau masuk Islam, malah memusuhi umat Islam ya. Inilah yang menghancurkan Islam dari dalam seperti itu. Ini tentang Sayyidina Umar ya, Islamnya Sayyidina Umar.